إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yupitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Ya, kita masih di pembahasan tentang tayamum dan lebih spesifiknya adalah pembahasan tentang syarat-syarat tayamum yang disebutkan oleh musonif. Penulis kitab ini jumlahnya ada 10 ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahasnya di antara syarat tayamum adalah dengan 2 kali tepukan atau pemindahan ya. Jadi tepukan pertama untuk wajah, kemudian tepukan kedua untuk kedua tangan sampai siku. Sehingga seandainya dia menumpuk 1 kali saja untuk wajah dan kedua tangan maka tidak sah. Kemudian syarat yang ketujuh yang sudah kita bahas yaitu harus menghilangkan najis ya. Harus menghilangkan najis yang ada di badannya ya, ada di badannya. Yang najis yang bukan dimaafkan. Dia najis harus dihilangkan dulu baru tayamum. Kalau tayamum masih ada najisnya maka tayamumnya tidak sah, padahal dia bisa menghilangkan najis tersebut. Di Busra Al-Karim ada nukilan dari Tuhfah, yaitu kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan wa inna ma lam yasih at-tayammum qabla izalatin najasatil ghair al-ma'fu'i anha anil badan litadammuhi biha ma'a qauni tayammum taharatan dhaifatan la likoni zawaluha atau likoni zawaliha syaratan lisolah. Bahasanya tidak sahnya tayamum sebelum menghilangkan najis, yang najis tidak dimaafkan yang ada di badan itu. Kenapa? Kalau kata Ibnu Hajar di kitabnya Tuhfatul Muhtaj, litadammuhi biha, karena dia badannya kan ya tadi terlumuri najis. Padahal tayamum ada toharoh yang lemah. Jadi tayamum itu toharoh lemah. Beda dengan apa? Beda dengan air ya. Air itu digunakan untuk wudhu, namanya nanti toharohnya qawiyah. Nah, kalau tayamum toharohnya lemah, sehingga kalau tayamum dalam keadaan belum menghilangkan najis maka tidak sah. Tapi kita lanjutkan di syarat yang ke-8 ya. Musannif rahimahullah mengatakan wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Yang ke-8, silakan dilanjutkan di catatannya. Yang 1 sampai 7 sudah kita tulis. Sekarang yang ke-8, an yajtahida fil qiblah. Qablahu. Syarat ke-8 adalah dia berijtihad berkenaan dengan kiblat sebelum qablahu itu qabla tayamum. Artinya sebelum dia tayamum ya, maka dia harus tahu dulu kiblatnya mana ya. Kalau sudah tahu berarti kan enggak masalah. Ya, jadi masalah ini dia itu mau sholat ya. Kiblatnya belum tahu, air tidak ada dan dia tayamum. Maka disyaratkan sebelum dia tayamum dia berijtihad dulu. Berijtihad itu berupaya, dia melakukan upaya, usaha untuk menentukan arah kiblat ya, dari tanda-tanda yang ada ya. Entah mungkin dari sinar matahari atau dari apa ya.
kemudian tentukan kiblatnya. Nah, setelah menentukan kiblat baru tayamum. Nah, seandainya dia kiblatnya belum tahu, dia langsung tayamum, maka tayamumnya tidak sah ya. Seandainya dia tayamum sebelum ijtihad mencari kiblat, maka tidak sah ya. Di sini tidak sah menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Romli tidak disyaratkan. Ini di sini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kenapa dibedakan dengan menutup aurat yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ya. Kalau dia tanpa menutup aurat masih sah tayamumnya. Tapi kok kalau belum mengetahui kiblat tidak sah ya. Ya alasannya sama. Karena menutup aurat itu lebih ringan daripada adanya najis. Demikian pula menutup terbukanya aurat lebih ringan daripada tidak mengetahui kiblat. Jadi kalau masalah menutup aurat lebih ringan. Jadi ada mengetahui kiblat, ada menghilangkan najis. Ini kalau menutup terbukanya aurat itu lebih ringan daripada adanya najis, lebih ringan daripada adanya tidak tahu kiblat. Bagaimana dengan wanita mustahadhah? Ya, wanita mustahadhah itu kalau sebelum mengetahui kiblat, kenapa sah? Jadi kalau tayamum nggak tahu kiblat, tayamum nggak sah tayamumnya. Tapi kalau wanita mustahadhah ini yang keluar darah terus menerus ya, daimul hadas ya, dia wudu dalam keadaan belum tahu kiblat sah, karena kalau wudu itu apa? Toharohnya dia qawiyah, karena dengan air ya, dengan apa? Air. Jadi wanita mustahadhah ini kan dia keluar darah terus ya. Kemudian nanti dia setiap kali sholat kan dia setiap kali mau sholat fardu melakukan apa? Kegiatan-kegiatan seperti membersihkan farjinya, menyumpal dan seterusnya, kemudian wudu. Nah ketika wudu ini dia wanita mustahadhah ini belum tahu kiblatnya, sah itu ya. Tapi kalau tayamum tidak sah. Alasannya karena kalau wudhu itu dengan air kuat. Nah tayamum adalah toharoh yang lemah. Jadi ada ulama para fuqaha mengatakan demikian ya. Karena alasannya apa? Bahasanya tayamum adalah toharoh badaliyah, toharoh pengganti. Aslinya toharoh itu wudhu, tayamum toharoh pengganti. Wudhu itu kuat, tayamum lemah. Karena lemah ini maka tidak sah toharoh yang lemah sebelum ya terwujudnya syarat-syarat sah sholat, yaitu diantaranya adalah menghadap kiblat. Jadi mungkin bisa kita bahasakan, ini tayamum itu toharohnya lemah, ya kamu penuhi dulu saja syarat sah sholat harus menghadap kiblat kan. Oh iya, cari dulu kiblatnya mana. Gitu, penuhi dulu baru tayamum. Nah, maksudnya dengan bahasa kita seperti itu. Kemudian yang ke 9. Syarat sah tayamum. Syarat tayamum yang ke-9 adalah kita tulis wa an yaqa'a yaitu tayamum ba'da dukhulil waktu, yaitu an yaqa'a tayamum ba'da setelah dukhulil waktu, masuknya apa? Waktu ya. Setelah masuknya waktu. Jadi kalau orang sudah terpenuhi syarat-syarat tayamum, boleh nggak dia terus tayamum, air nggak ada dan seterusnya tadi ya, boleh nggak dia tayamum? Maka dia tidak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktunya. Ketika mau sholat fardu ya sudah masuk waktu fardu. Alasannya apa? Alasannya karena itu tadi, karena tayamum adalah kalau di sini toharoh darurah. Alasannya di anna atayamum
adalah apa? Toharoh darurah. Toharoh darurat. Karena toharoh aslinya apa? Wudu. Nah, karena nggak ada air darurat tayamum. Nah, tayamum dinamakan toharoh darurat, darurah. Toharoh apa? Darurah. Sedangkan kapan itu kemudian tayamum statusnya darurat? Ya ketika sudah masuk waktunya. Nah, misalnya kita mau sholat zuhur. Ya. Misalnya zuhurnya jam 12. Sebelum jam 12 itu apakah sudah darurat? Ya belum. Mau kita belum ada kewajiban sholat. Ya belum darurat. Nah, darurat itu statusnya ada ketika sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu zuhur, ya kan harus sholat. Nah, wudhu nggak bisa, jadi darurat nih. Sehingga tayamum menjadi darurat tadi. Sehingga seandainya seorang dia tayamum sebelum masuk waktunya tidak sah. Ya. Mau sholat zuhur belum masuk waktu zuhur ya. Nah, kalau di tempat kita ya belum azan itu karena belum masuk waktu zuhur, dia tayamum. Kemudian setelah selesai tayamum baru masuk waktu zuhur dia sholat, maka tidak sah karena tayamumnya terjadi sebelum yaitu apa? Masuknya waktu apa? Waktu sholat kalau di sini ya. Sehingga nanti sama dengan waktu-waktu sholat yang lain, kalau nanti sudah masuk waktunya baru dia bisa tayamum. Di antara dalil yang mendasarinya adalah Nabi SAW pernah bersabda, waju ilat li al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun min ummati adrokat sholatu falyusolli. Dijadikan untukku yaitu tanah atau bumi itu sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Maka siapapun seorang dari umatku yang mendapati sholat, sudah mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di hadis riwayat Ahmad, aina ma adrokatni as-sholatu tamasahtu wa sholatu. Kapanpun aku mendapati sholat arti waktu sholat, maka tamasahtu wa sholatu. Tamasahtu maksudnya tayamam tu wa sholatu, tayamum. Ketika sudah mendapati waktu sholat. Maka dua hadis tadi menunjukkan bahwasanya tayamum itu yaitu ketika sudah idrok sholat, mendapatkan waktu sholat. Maka idrok sholat yaitu mendapatkan sholat tidak bisa terwujud kecuali sudah masuk waktunya. Ya. Kalau misalnya tayamum untuk sholat nafilah yang ada waktu, misalnya sholat duha, mutayamum untuk sholat duha, maka kalau belum masuk waktunya sholat duha nggak bisa dia tayamum. Ya, misalnya sholat duha masuk setelah nanti matahari meninggi syukuran tombak ya sekitar 15 menitan ya setelah terbit, ya, itu sudah bisa masuk sholat duha. Nah sebelum itu tidak bisa. Saya dia setelah subuh sebelum matahari terbit dia malah tayamum untuk sholat duha, maka tidak boleh. Ya. Kemudian misalnya sholat-sholat yang lain ya, sholat rawatib, sholat id ya, sholat id ini harus masuk waktunya. Kemudian yang ke 10 ya, terakhir ya, yang terakhir syarat yang terakhir, syarat tayamum yang terakhir ya. Kita selesaikan di pertemuan ini. Yang ke-10 yaitu sebagaimana dikatakan musonif an yatayammama
an yatayammama likulli fardin ainiyin. Artinya tayamum untuk setiap fardu ain. Maksudnya adalah satu tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu fardu ain. Ya, hanya bisa digunakan untuk satu fardu ain. Sehingga misalnya kita sholat zuhur dengan tayamum. Ya. Kemudian setelah sholat zuhur kita belum batal, ya, ketemu asar, masih belum ada air. Apa kita bisa langsung sholat asar? Maka tidak bisa, maka harus tayamum lagi. Jadi untuk setiap fardu ain, baik itu fardu ain sholat ataupun misalnya tawaf, ya, sama, ini nggak bisa. Jadi harus tayamum ya satu kali fardu ain, meskipun itu nazar atau selain sholat, baik itu ada ataupun qadha. Di Busra al-Karim disebutkan wali anal wudu, ya, karena li anal wudu karena yajibu likulli fardin. Dulu itu wudu itu diwajibkan untuk setiap kali fardu, kemudian dinasakh di Yaumul Khandaq, waktu perang Khandaq, tentang wudu ini nggak mesti setiap kali fardu, ya. Kalau wudu bisa, artinya kita wudu untuk sholat zuhur ketemu asar belum batal, bisa langsung sholat. Kita wudu untuk sholat maghrib ketemu isya belum batal, bisa, karena kewajiban wudu untuk setiap kali ya fardu ini sudah dinasakh di Yaumul Khandaq. Nah kalau tayamum masih, artinya belum dinasakh, artinya tayamum masih posisi seperti wudu yang sebelum dinasakh. Hukum wudu sebelum dinasakh yaitu wudu setiap fardu, maka tayamum di sini juga yaitu harus satu tayamum untuk satu kali fardu. Kemudian di sini ada tamkin halil, ya. Di sini fardu tapi dihukumi sunnah. Tamkin halil adalah seorang istri, ya, misalnya seorang istri dia karena sudah berhenti darah haid, kemudian agar suaminya sah menjimanya dia harus mandi. Kemudian dalam kondisi air gak ada. Nah, padahal kalau menjima istri posisi belum mandi setelah suci dari darah haid, maka nggak boleh, masih haram, harus mandi dulu. Nah air gak ada, dia tayamum. Nah setelah tayamum baru bisa sah, boleh untuk yaitu apa, jima. Nah di sini kan fardu ini, tapi dihukumi nafal, ya, dihukumi seperti sunnah. Artinya nanti bisa digandengkan dengan yang lain, fardu yang lain. Kemudian juga khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat fardu kifayah, tapi dihukumi fardu ain, ya. Dihukumi fardu ain, sehingga kalau dihukumi fardu ain, sehingga nanti kalau dia khutbah Jumat, dia tayamum untuk khutbah Jumat, nanti mau sholat berarti tayamum lagi, karena ini dihukumi seperti fardu ain, ya, masing-masing satu tayamum. Ya, tadi yang dikatakan likuli fardin setiap fardu, sehingga kalau sunnah nggak apa-apa. Jadi satu tayamum hanya bisa untuk satu fardu, tidak boleh dua fardu. Tapi satu tayamum bisa untuk suatu yang sunnah, sholat sunnah sebanyak-banyaknya boleh. Sholat duha, sholat sunnah mutlak, seterusnya boleh. Ya. Tapi kalau untuk fardu itu hanya satu kali fardu. Nanti kalau dia niatnya tayamum untuk fardu bisa digunakan untuk yang sunnah juga, akan kita bahas di pertemuan setelahnya tentang macam-macam niat dalam tayamum. Nanti ini beda-beda niatnya, sehingga membolehkan suatu ibadah yang berbeda pula, bergantung pada niatnya masing-masing. Demikian pertemuan kali ini sudah kita selesaikan, yaitu tadi harus ada ijtihad mencari kiblat sebelum tayamum, kemudian tayamum adalah sudah masuk waktunya, kemudian yang terakhir adalah tayamum hanya untuk satu kali fardu ain. Satu tayamum hanya untuk satu fardu ain.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.